Ya, dia nempel di lupa ya, paling besar namanya kartilagotiroid. Nah, sudah sama namanya. Ya, dia nempel di kartilagotiroid. Dia adalah kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid itu ada 3 lobus, ya, lobus kiri, lobus kanan, sama lobus intermedius. Nah, ya, dia nempel di kartilagotiroid. Kartilagotiroid itu yang paling nonjol. Terasa apa? Biasanya namanya apa? Kalau besar namanya jakun, ya. Itu penonjolan kartilagotiroid. Ya, dulu banyak, sekarang agak jarang kelihatan, ya. Tapi yang paling menonjol ini pun sekarang kalau raba paling menonjol, nah itu adalah kartilagotiroid, ya. Jadi kamu cari, kalau kamu palpasi, kamu cari aja tonjolannya di mana, kamu raba. Kalau di sekitar di bawahnya tonjolan itu tidak ada, ini kan tonjolannya. Kalau ini tonjolannya besar ini, kalau ada tiroidnya itu ada di bawahnya. Kalau di bawah tonjolannya ini bersih, tidak ada penonjolan, artinya tiroidnya normal. Ya, kalau ada penonjolan di kiri atau di kanannya, itu dia ada pembesaran dari kelenjar tiroid. Itu ada neoplasma. Neoplasma itu bisa penonjolannya abnormal, bisa jinak, bisa ganas. Ya, bisa jinak, bisa ganas. Biasanya kalau jinak apa? Kalau jinak itu gejalanya apa? Keluhannya apa, Dok? Ini ada apa? Ada benjolan, terus benjolan sama. Jinak apa ganas? Bisa tahu? Tergantung bentuknya sih, Dok. Kalau ya, tergantung bentuknya. Kalau bentuknya bentuk biasa bagus gitu. jinak. Tapi kalau pasti ada nodul kistiknya baru pasti. Pertanyaan berikutnya, belum inspeksi, belum palpasi. Pertanyaan berikutnya, setelah ada benjolan ya? Oh ada benjolan. Pertanyaan berikutnya, kamu anamnesa Anda keganasan. Ada keganasan apa? Nyeri. Paling gampang? Nyeri. Iya, nyeri. Kemudian bentuknya tidak beraturan atau jelek atau berdumbul-dumbul, medel, ya, medel tidak halus, ya. Terus kemudian nyeri, ya. Biasanya progresivitasnya itu lebih lama progresnya. Kalau cepat tiba-tiba, Dok, kok cepat sekali bundel gede gitu. Sakit tuh, Dok. Tapi cepat, curiga apa? Ada benjolan, sakit, cepat Dok, 2-3 hari tak lama kamu besar di leher saya. Infeksi. Apa ya? Penyakit? Kodok. Infeksi. Kalau infeksi itu akut, cepat, biasanya ada inflamasi, tanda-tanda inflamasi, merah, ada fluktuasi tepesnya yang tadi sama di abses kan. Ini abses di tiroid juga bisa, ya, atau abses kulit darah leher, atau abses kelenjar getah bening leher biasanya, ya. Kalau dia cepat terus merah, nah itu bukan, nggak usah curiga ganas. Apalagi kalau dia baru 2 hari, 3 hari, atau baru seminggu, baru 2 minggu, baru merah besar, kemungkinan kecil dia ganas. Bisa juga ada kankernya, terus ada absesnya, bisa. Tapi yang sering itu merah tiba-tiba itu infeksi abses itu, ya. Kalau dia lama sakit, tambah sakit dong ini. Walaupun kecil, kamu pegang nanti setelah kamu infeksi, lihat bentuknya sudah tidak beraturan. Kamu infeksi tambah terasa, dia fix, nempel di sekelilingnya, ya. Itu gejala invasif itu dia invasi kemana-mana, ke otot-otot, ke trakea, invasi. Itu bedanya sama kanker.
Ya, kalau dia kayak gendol seperti ini bisa gerak-gerak, kadang-kadang sakit. Enggak sakit, cuma besar bendol aja. Nah, kemungkinan besar dia adalah jinak. Ya, nah, habis itu kamu sudah anamnesa, sudah pemeriksaan, ya pemeriksaan. Mulai pertama inspeksi dulu. Udah belajar ya? Oh belum, habis ini ya. Inspeksi leher sudah, trametnya sudah kan? Nah, inspeksi palpasi, ya, pemeriksaan tiroidnya, lobusnya, kiri atau kanan atau tengah yang membesar atau semuanya membesar, ya, semuanya membesar. Nah, dilihat gini aja kelihatan mana yang lebih bendol, apalagi di palpasi, ya, palpasinya bisa dari depan, bisa dari belakang, jantung, ya. Nah, adenoma itu jinak. Kalau nanti yang ganas adenokarsinoma, dia adalah suatu neoplasma dari kelenjar, kelenjar tiroid atau neoplasma ganas dari kelenjar tiroid, namanya adenokarsinoma tiroid. Ya, bedanya yaitu tadi ada gejala invasi atau enggak, sakit atau invasi kemana-mana sampai gejala metastase. Metastase kalau si tiroid metastasenya bisa ke tulang, kelenjar getah bening sampai ke otak. Ya, kalau nggak ada gejala metastase, ya udah artinya bukan keganasan, tapi belum metastase. Tapi kalau dia sudah bertumpul-tumpul, nyeri, suaranya serak, artinya ada gangguan invasi ke trakea, invasi sampai di dalam sini ada pita suara. Nah, itu biasanya kena trakea, sesak napas, napasnya agak terganggu. Invasi lagi masuk ke dalam ada pita suara, suaranya parau, serak, sampai nggak bisa ngomong, suaranya hilang. Ya, itu ada gejala-gejala invasi. Kalau ada gejala invasi, kamu curiga sudah bukan adenoma lagi, tapi karsinoma. Ya, karsinoma. Nah, kamu tentukan batasnya di mana. Paling tidak invasif itu pakai USG. Pakai USG. USG sekarang ada di mana-mana. Kamu USG aja. Nanti kelihatan dia. Itu jinak atau ganas di lobus mana, kiri, kanan, tengah atau semua. Ya, masih. Kemudian kamu tes juga fungsi tiroidnya, T3, T4, TSH-nya. Kalau tinggi, itu artinya ada adenoma dengan hipertiroid. Ya, hipertiroid. Adenomanya, benjolannya harus dioperasi, hipertiroidnya diterapi dulu. Jadi tidak boleh pasiennya dibius untuk operasi dalam keadaan hipertiroid. Jadi T3, T4, TSH-nya harus normal, diobati dulu, diturunkan, setelah normal baru pasiennya dioperasi, bius, dibuang benjolannya. Ya, ini kalau satu ya dibuang benjolannya aja sama sedikit daripada tiroidnya. Kalau semua banyak ya dibuang semua. Kalau biasanya kita kalau jinak kita sisakan sedikit atau subtotal lobektomi, satu lobus saja, atau subtotal tiroidektomi, sisakan sedikit. Kalau total tiroidektomi harus diberi obat substitusi hormon tiroid, ya. Kalau operasinya total tiroidektomi diberi substitusi hormon tiroid, ya, minum obatnya seumur hidup, ya. Nah, untuk karsinoma itu, nah ini ada yang folikuler, papiler, folikuler, sama meduler, anaplastik. Nah, ini bedanya. Kalau yang tadi benign, ya, jinak, itu folikuler adenoma atau adenoma tiroid. Nah, ini kalau yang ganas itu ada yang primer sama yang sekunder. Kalau yang sekunder ini biasanya adalah metastase dari sekitarnya tiroid apa? Biasanya metastase dari kanker laring, ya, dari kanker laring, metastasenya ke depan, ya. Jadi tetap harus dicek. Kalau itu dipastikan tuh ini ganas, dicari lagi, di CT scan sampai ke dalam laringnya, dilihat. Kalau laringnya bersih artinya dia bukan metastase, dia murni atau primer daripada karsinoma daripada tiroid.
ya, karsinoma tiroid. Karsinoma tiroid ini dibagi 4 tergantung dari hasil PA-nya, ya. Ada yang differentiated atau diferensiasi bagus, undifferentiated atau diferensiasinya buruk, ada yang tipe parafolikuler atau tipe medular, sama yang lymphoid cell. Lymphoid cell itu dia berkembang dari limfoma maligna atau kelenjar getah bening sekitarnya, ya. Nah, kalau yang diferensiasinya bagus ini folikuler papillary itu prognosisnya bagus, ya. Ini penanganannya gampang, gejalanya nggak terlalu parah, dan angka keberhasilan pengobatannya itu bagus, ya. Jadi kamu harus cari kalau sudah papiler sama folikuler, artinya apa? Dia yang diferensiasi bagus, ya. Itu dan terbanyak dia. Papiler itu tersering, 60-70% itu tipenya tipe papiler, artinya tipe yang diferensiasinya bagus. Ya, biasanya ada orang muda antara 20 sampai 40 atau 45 tahun, ya. Tipe folikuler pun itu lebih sedikit tapi termasuk banyak, dan ini masih diferensiasinya bagus. Angka keberhasilannya bagus, prognosisnya bagus. Artinya walaupun dia CA tiroid, segera ditangani, dioperasi, dibuang, ya, dan tidak ada metastase, dia prognosisnya bagus, ya. Ini pada orang muda, sering-sering orang muda, biasanya sering itu wanita, ya. Pasien saya itu banyak yang CA tiroid itu wanita. Adenoma tiroid juga lebih banyak di wanita, ya, yang jinak. Yang ganas juga umurnya muda, ini agak lebih tua sedikit, tapi masih di bawah 50, ya. Kalau yang anaplastik ini biasanya lebih tua umurnya, dan dia lebih jelek, prognosisnya lebih jelek, medulari juga lebih jelek lagi, ya. Gejalanya benjol, nyeri, ada invasi, sesak napas, suaranya parau, sakit, segala macam. Metastase juga nanti kamu cek metastasenya bisa di tulang belakang sampai di kranium, ya, sampai di otak, ya. Ini stagingnya, ya. Ukurannya, ya. TX itu biasanya sudah dioperasi, ya. Kalau T0 nggak ada benjolan, benjolan nggak kelihatan atau tidak teraba. Tapi kalau di USG atau di MRI bisa ada benjolan, ya. Ini adalah untuk pemeriksaan fisik, ya. Nah, kalau dia T1 itu kurang dari 1 cm, T2 antara 1 sampai 4, T3 lebih dari 4, T4 sudah tembus kapsul, ya. Nodul itu kelenjar getah bening di luar tiroid, biasanya di samping-samping ini. Nodulnya, kalau ada nodul itu langsung masuk M1. Metastase tidak bisa dicari, M0 tidak ada metastase. Kamu cek di paru-paru bersih, cek di USG bersih, tulang belakang tidak ada, tulang kranium juga tidak ada, artinya M0. Begitu ada metastase langsung sudah M1. Nah, stagingnya NIT, T semua, tidak ada N-nya, dan M0. Kalau M0 semua stadium 1. Kalau stadium 2 ini sampai ada M1-nya sudah masuk stadium 2. Ya, untuk yang di bawah 45 tahun. Kalau di atas 45 tahun, stadium 2 itu sampai T3 masih stadium 2. Ya. Kalau stadium 3 baru ada nodulnya. Ya, baru ada nodulnya. Metastasenya masih 0 untuk yang di atas 45 tahun, ya. Tapi kalau di bawah 45 tahun sudah ada metastase, itu sudah masuk stadium 2. Ya, sudah masuk stadium 2. Kalau ini sampai tua, di atas 45 tahun baru M1 stadium 4. Ya. Stadiumnya makin ringan, ya, stadium 1, 2, penanganannya lebih baik, apalagi tadi kalau tipe papiler sama folikuler, ya. Papiler, folikuler termasuk diferensiasi bagus atau differentiated, well differentiated. Kalau
undifferentiated itu metastase prognosisnya jelek. Ya, umurnya di atas 45, di atas 50. Ya. Nah, penanganannya kalau sudah didiagnosa, oh ini ganas. Tadi kamu CT scan dulu, CT scan lihat ada invasi, ada ini, nah ini ganas. Kemudian dilakukan biopsi. Nah lupa, di biopsi ditentukan, oh ya ini keluar PK-nya tadi bisa papiler, folikuler, bisa anaplastik, bisa medullary. Ya, kalau papiler, folikuler lebih bagus. Ya, nah penanganannya kalau sudah ganas itu harus 3, harus 2. Ya, operasi kemudian radioaktif iodium. Ya, dia tidak di kemoterapi, tapi iodium radioaktifnya itu diminumkan atau disuntikkan di badan. Ya, itu radioaktif iodium. Kalau perlu radioaktif, ya. Kalau enggak, ya udah cukup dioperasi aja, kemudian diamati, ya. Karena tadi usianya masih muda dan dia prognosanya bagus, yang papillary sama folikuleri, ya. Nah, medication ini obat. Kalau apa? Kalau dia di total tiroidektomi, tumornya ada di kiri, di kanan dibuang semua. Jadi dia total tiroidektomi, dia harus minum obat substitusi hormon tiroid, tablet buat substitusi hormon. Itu seumur hidup karena dia harus butuh hormon tiroid. Ya, nah ini penanganannya. Kalau nodulnya kurang dari 1 cm, dia cuma di lobektomi aja. Ini untuk yang ganas ya. Dia tahu ganas sudah biopsi ganas. Tapi tumornya cuma 1 cm atau kurang dari 1 cm. Nah, kurang dari 1 cm, dia cuma di mana? Kurang 1 cm di lobus kiri atau lobus kanan. Kalau lobus kiri, ya lobektomi kiri. Lobus kanan, lobektomi kanan. Karena cuma 1A, ya kurang dari 1 cm, dia tidak perlu radioiodin. Ya, tidak perlu radioiodin. Yang perlu radioiodin itu cuma, nah ini yang yes ini atau yang dipertimbangkan. Itu di mana? Di N-nya tumornya sudah lebih dari 4 cm. Kalau tumor lebih dari 4 cm itu masuk di stadium berapa ini? Tadi lebih dari 4 cm, nah stadium 3. Ya, untuk umur di bawah 4, lebih dari 45 tahun di stadium 3. Kalau di bawah 45 tahun itu tidak ada metastase, itu stadium 1. Ya, itu. Tapi jarang. Biasanya kalau yang di bawah 45 tahun itu kan tadi banyakan yang medullary sama folikuler, folikuler sama ya, yang folikuler itu biasanya nodulnya nggak sampai sebesar ini, ya. Nah, kalau dia sudah 4 cm sudah besar, baru dilakukan total tiroidektomi. Nah, yang dua-dua ini antara 1 sampai 4 cm dan 4 cm ini kan total dibuang semua tiroidnya. Kalau sudah dibuang semua tiroidnya, wajib minum obat substitusi hormon tiroid. Ya, jadi ini kalau ini sudah di total tiroidektomi plus diobat, harus minum obat. Tapi apakah harus di radioiodin? Tidak. Kalau dia apa? Kalau dia tidak ada nodulnya, di sini tidak ada nodul, tidak usah di radioiodin. Tapi kalau ada nodulnya N1, N1B sudah harus dipertimbangkan. Ya, kalau di sini lebih dari 4 cm dan ada metastase, wajib di radioiodin terapi. Ya, itu bedanya. Perlu pakai radioiodin atau enggak? Ya, yang ini enggak pakai radioiodin, yang ini pakai. Ya, itu bedanya. Kalau di sini total tiroidektomi, di sini nggak usah pakai substitusi hormon tiroid. Kalau dilakukan total tiroidektomi di sini, nodulnya tumornya antara 1 sampai 4 atau lebih dari 4, ini total tiroidektomi semua, wajib minum substitusi hormon tiroid. Ya, itu bedanya. Nah, ini soalnya ini ada kan kemarin? Iya, kemarin soalnya itu dok, yang wanita. Gimana? Coba. Soalnya kemarin wanita umurnya 35 tahun. Ini wanita.
wanita 35 tahun dia ikut di sini kan. Kemudian biasanya saya kasih PA-nya well differentiated atau tumor PA-nya follicular carcinoma. PA-nya follicular carcinoma, perempuan umur 40 tahun, 35 tahun, dia termasuk risiko apa? Low risk atau high risk? Umur 35 tahun, perempuan, PA-nya follicular carcinoma. Follicular di sini ya, perempuan di sini. Jadi 3 kriteria artinya dia masuk low risk. Ya. Kalau misalnya perempuan umurnya 35 tahun, perempuan umurnya 35 tahun, nodulnya 5 cm. Nah, di sini biasanya saya kasih PA-nya, nggak mungkin molekuler atau pasti saya kasih PA-nya yang anaplastik. PA-nya anaplastik, wanita umurnya 35 tahun tapi tumornya lebih dari 4 cm. Harus ikut yang sini. Kalau ini low risk itu umurnya harus kurang dari 2 cm. Begitu dia masuk lebih dari 4 cm, dia sudah harus masuk kriteria yang sini. Ya, biasanya kalau sudah lebih dari 4 cm, PA-nya ini kemungkinan besar adalah nggak mungkin well differentiated, nggak mungkin follicular, nggak mungkin medular. Ya, biasanya anaplastik di sini. Anaplastik atau yang terakhir itu apa tadi? Ya, limfoma. Ya, ini yang differentiated, ini yang low risk, ini yang high risk, tiga-tiga ini. Ya, udah ngerti? Masih bingung? Low risk sama high risk? Pokoknya kalau yang low risk nodulnya di bawah 2 cm. Kemungkinan besar di bawah 2, harus di bawah 2 cm. Itu pembagiannya di sini. Kalau di bawah 2 cm tapi dia anaplastik, high risk. Karena kalau anaplastik maksudnya di high risk. Ya, oke. Nah ini papillary follicular dia di stage 1, stadium 1 bisa sembuh 100%, medullary juga bisa sembuh 100%. Jadi ini harus segera ditangani. Ya, kalau yang sudah stadium 3, 4 ya sudah makin lama makin mengecil. Yang medullary sama anaplastik habis sudah. Ini no data karena pasiennya sudah meninggal. Ya, dia operasi pertamanya sudah tidak tertolong biasanya. Ya, kalau yang ini harus segera ditentukan dan segera ditangani. Oleh karena itu supaya dia bisa progresnya 100% survival rate-nya. Ya, oke. Dok, mau tanya. Ya. Kita mau tanya tentang ini dulu biar Tentang sopan. soalnya. Iya. Saya disuruh bikin soal berapa ya? 2 kan? Long apa short? Sebentar, saya cek dulu. Tergantung permintaannya. Sama ini dok, yang perlu di highlight untuk MCQ-nya yang mana ya? MCQ-nya rasanya saya enggak. Pakai ini sebentar. Sabar deh, sabar. Soalnya semua itu kok, soalnya semua apa namanya? Essay. Ya, long atau short essay dok? Short sama long. Oh iya. Long apa dong? Kalau yang long, Long yang tiroid. tiroid yang bagian Tiroid yang long. Bu- Ya ini gampang lah, kan dari staging ya kan. Nah ini kamu pelajari. Oh jadi Terus ini kenapa dia harus minum obat substitusi tiroid? Mana yang tidak perlu di radioiodine, yang harus radioterapi apa, mana yang enggak, yang ini harus, yang ini enggak, yang ini harus.
dia penyebarannya limpatik, tapi dia prognosisnya bagus. Karena Dan dia ini masuk, nah ini masuk well differentiated sama yang undifferentiated. Nah kalau ini ada dua, anaplastik sama lymphoma. Ini juga ganas semua, ini sangat ganas. Kalau ini prognosisnya bagus, ini prognosisnya jelek. Dok. Terus yang tadi kalau yang udah itu masing-masing 2 short essay. ya. Jadi kamu wajib tahu ya, hemoroid wajib tahu. Hernia inguinalis, lateralis, medialis. Maksudnya kita jelasin klasifikasi itu. Femoralisnya, ya itu. Tadi kan ada DD-DD-nya. Oh, DD-nya juga? Itu DD-nya harus hafal. Ya. Allah. Jadi lateralis, medialis itu kan femoralis. Kalau yang hernia yang nggak terlihat itu tadi kan ada yang terlihat yang spigel segala macam itu ya nice to know aja. Lateralis, medialis, sama femoralis harus hafal. Ya, hemoroid. Kalau yang tadi abses berubah jadi fistel. Ya, abses berubah jadi abses karena apa? Karena adanya infeksi bakteri patogen. Ya, gitu. Penyebabnya apa tadi? Staphylococcus, E. coli, E. semua kan? Ya. Mau tanya yang long essay, maksudnya kita nulis sepanjang itu intinya itu kayak gimana dok? Ya, intinya ya kamu nanti kan terangkan ini apa namanya ini klasifikasinya ini, PA-nya ini, terus low risk atau high risk. Jadi kita sebutkan kayak dia terapinya apa? terapinya. Low risk terapinya apa? High risk terapinya apa? Terus sama Terapinya apa? prognosanya. Karena kalau nodulnya tumornya lebih dari 2 cm, antara 1 sampai 4 cm sama lebih dari 4 cm, itu dilakukan apa? Perlu radioterapi? Iya. Perlu kalau N-nya dia positif sama ada metastase. Ya, perlu minum obat substitusi tiroid? Perlu. Karena dilakukan total ini. Long essay. Kalian tadi itu yang bedah itu terutama wajib tahu hemoroid, hernia, abses sama fistel. Ya. Soalnya 2 di bedah 1, 2 di bedah 2. Oke, ada pertanyaan?